Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dharma Prasadra. Saya berasal dari lokal KPI Broadcasting. Saya akan membacakan tugas UTS resume Public Relation. Yang pertama, apa itu Public Relation? Public Relation adalah yang mana publik termasuk bagian dari masyarakat. Tujuan public relation terutama menciptakan reputasi bagi perusahaan dan organisasi. Organisasi tidak hanya internal saja, tetapi juga eksternal. Kemudian untuk seorang public relation wajib menjaga nama baik di tempat ia bekerja. Public relation juga disebutkan sebagai jantung sebuah perusahaan atau orang yang menghubungkan sebuah perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Jadi, public relation adalah suatu pekerjaan yang sangat disoroti dan dinikmati oleh seseorang. Seorang public relation wajib mempunyai kemampuan menulis, tidak hanya berbicara. Karena dengan menulis kita bisa menghidupkan khayalan seorang pembaca. Kenapa harus public relation? Karena kita lihat juga public relation menciptakan reputasi terhadap produk yang sedang ia ciptakan berdasarkan atau yang ia sedang promosikan. Jadi seorang public relation tidak hanya dituntut untuk berkomunikasi, tetapi juga dituntut untuk menciptakan image. Karena menjaga suatu image dari perusahaan tidaklah mudah. Karena terkait dengan kepentingan dari organisasi orang banyak dan kepentingan perusahaan. Baiklah, selanjutnya fungsi humas. Yang pertama, fungsi konstruktif. Humas berperan dalam menyiapkan mental publik untuk menerima kebijakan organisasi atau lembaga atau sebaliknya. Menyiapkan mental organisasi untuk memahami kepentingan publik. Jadi seorang PR harus lebih agresif terhadap lingkungan dan stakeholder-nya. Di samping itu, fungsi public relation sebagai berikut. Yang pertama, fungsi programming. Yang kedua, fungsi relationship. Yang ketiga, fungsi writing and editing. Berikutnya, alat dari public relation. Biasanya seorang public relation menggunakan foto atau video klip, dan ada juga menggunakan diagram atau blogs. Seorang public relation biasanya mengelola berita-berita yang ada di website di masing-masing perusahaan atau organisasi. Kemudian alatnya adalah alat komunikasi atau berbicara. Jadi komunikasi ini adalah ujung tombak dari keahlian seorang public relation. Kriteria seorang public relation: mampu menciptakan jaringan jadi berdasarkan fungsinya sebagai fungsi konstruktif, dan dia harus mampu menciptakan jaringannya dengan berbagai pihak. Jadi seorang public relation harus memiliki kejujuran yang dilandasi untuk kepentingan orang banyak. Jadi orang yang benar-benar bisa berkomunikasi, ada yang bisa dipercaya, ada juga yang tidak bisa dipercaya. Tipe-tipe seorang public relation: menguasai kedua sisi atau eksternal dan juga internal. Manajemen public relation. 1. Berarti penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan PR. Mengelola kegiatan PR berarti melakukan penelitian atau pencarian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Apakah itu POC? Adalah suatu pekerjaan yang sangat khas oleh seorang public relation. 1. Fungsi perencanaan. 2. Fungsi perorganisasian. 3. Fungsi pergerakan. 4. Fungsi pengawasan. Apakah yang disebut dengan perencanaan? Dasar dan tujuannya adalah bahwa niat baik dari organisasi ini bisa mengerti atau bisa dipahami oleh orang banyak. Baiklah, sekian resume dari saya. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.